Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Fitriani Khairuddin, NIM A11 2020 13163, kelompok 4208. Di sini saya akan membuat video live coding dengan program yang bertema coding list of ADT dan main. Mari kita mulai. Pertama-tama mari kita buka Visual Studio Code-nya. Setelah itu kita buat file baru dengan nama yang kita inginkan. File yang pertama saya buat adalah datacovid.py. Setelah itu kita buat kelas terlebih dahulu dengan nama datacovid. Setelah itu kita buat kelas strukturnya dengan memasukkan variabel-variabel yaitu provinsi, OTG, PDP, dan positif. Setelah itu kita buat seperti ini untuk 4 variabelnya. Setelah itu kita membuat fungsi baru dengan nama status wilayah. Dengan fungsi ini akan mengeluarkan output sesuai dengan wilayah tersebut dengan adanya 4 zona, yaitu zona aman, zona hijau, zona kuning, dan zona merah. Dan sekarang kita buat dulu kondisi yang kita perlukan. Jadi dengan kondisi pertama ini tidak ada kasus, maka bisa disebut dengan zona aman. Kondisi yang kedua yaitu OTP-nya lebih dari sama dengan 1 dan PDP dan positifnya masih 0, maka kita sebut zona hijau. Dan kondisi yang ketiga, OTP-nya lebih dari sama dengan 0, PDP-nya lebih dari sama dengan 1, maka outputnya zona kuning karena positifnya 0. Dan kondisi yang keempat,
OTG lebih dari sama dengan 0, PDP lebih dari sama dengan 0, positif lebih dari sama dengan 1, maka output zonanya adalah merah. Setelah itu saya membuat fungsi baru untuk menghitung total kasus yang ada pada wilayah tersebut, dan saya memberi namanya total. Setelah itu langsung kita return dan masukkan self.otg plus self.pdp plus self.positif. Setelah selesai dengan file data COVID-nya, maka kita buat file baru dengan nama main.py. Maka sekarang kita lakukan import dulu di main.py supaya coding yang sudah kita buat tadi di file data COVID dapat terbaca. Setelah itu saya buat list dengan variabel data. Setelah itu kita buat tampilan untuk main menunya. Mungkin terus kita buat dengan nama judulnya aplikasi pemantau COVID-19. Dan kita buat print dengan tulisan menu utama. Setelah itu kita beri garing N sebagai enter. Dan kita buat tampilan untuk menunya, yaitu yang pertama tambah data garing N untuk enter, yang kedua adalah penghapusan data. Yang ketiga adalah analisa data. Dan
Di sini saya akan memberikan input, yaitu A sama dengan INT, input, dan di sini saya akan memasukkan 3 kondisi, yaitu jika A sama dengan 1, maka nanti akan masuk di create. Jika A sama dengan 2, maka A2 adalah delete. Maka yang ketiga adalah analisa. Nah, jika ada yang memilih di luar dari angka 1 sampai 3, maka akan exit atau kembali ke menu atau keluar dari program. Nah, sekarang kita membuat fungsi create. Fungsi create ini pertama dibuat sebagai inputan awal program. Seperti saya akan menginputkan jumlah data dengan nama yang saya beri J data, yaitu int input dan masukkan jumlah data. Dan setelah itu kita loopingkan terlebih dahulu. Setelah ini saya membuat inputan untuk provinsi, OTG, PDP, dan positif.
Setelah itu kita membuat variabel baru untuk menampung data-data di atas sementara dengan memasukkan nama-nama variabel yang ada di atas. Setelah ditampung, maka kita membuat disk kosong. Setelah sudah, maka kita balikkan lagi dia ke main menu. Sekarang kita membuat fungsi delete, yaitu dimana nanti kita membuat fungsi kita bisa menghapus salah satu data yang kita inginkan. Dan jika data yang diinput tidak ada atau belum menginput data angka, maka output yang keluar adalah tidak ada data yang diinput. Tidak ada data yang bisa dihapus. Maka no ini akan menginputkan print apakah Anda ingin menghapus data dengan pilihan Y atau N. Maka jika pilihannya Y, Anda bisa menghapus salah satu data. Jika tidak, Anda akan kembali lagi ke main menu. Setelah fungsi delete, sekarang kita membuat fungsi write.
Fungsi read ini adalah membaca data yang sudah ada atau membaca data yang sudah kita inputkan. Setelah itu kita loopingkan. Setelah itu kita buat format.
Nah, sekarang kita beralih ke fungsi analisa. Fungsi analisa ini berfungsi sebagai dimana kita bisa melihat wilayah mana yang terdampak dari yang paling banyak dan yang paling sedikit. Jika nanti data yang diinput tidak ada sama sekali, maka akan mengeluarkan output yaitu data masih kosong, tidak dapat dianalisa. Setelah itu kita buat variabel min dan max. Setelah itu kita looping. Jadi jika kondisi N total kasus kurang dari min, maka dia akan menyimpan minnya berapa dan nama provinsinya. Jadi saya salah. Di sini yang saya pakai itu total saja, tidak pakai kasus. Sama dengan yang min, max juga seperti itu, tinggal kita ganti saja yang min jadi max. Setelah itu kita print. Dan provinsi dengan kasus COVID-19
yang berada di provinsi dengan jumlah total kasus Nah, setelah itu kita buat format kembali. Yang pertama menggunakan min. Setelah itu saya copy paste dan yang min saya ganti menjadi max. Dan kita kembalikan lagi ke main menu. Setelah semua selesai, kita tinggal membuat if menu. Nah, maka sudah selesai semua. Mari kita coba jalankan. Dengan pertama-tama kita mencoba nomor 1 tambah data. Kita masukkan data yang ingin kita masukkan. Setelah kembali lagi ke main menu, kita pilih lagi nomor 3. Kita lihat dulu datanya. Setelah itu kita pilih nomor 2 dan tentukan kita ingin menghapus, dan itu di sana setelah kita pencet Y akan terpilih data mana yang ingin dihapus, dan setelah itu kelihatan di situ data yang dihapus. Sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih untuk waktunya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.